SPT yang merupakan pabrik tekstil dengan memproduksi diantaranya adalah kain mentah atau grade, benang polyester, kain ding, dan kain printing. Untuk memproduksi produk tekstil tersebut membutuhkan supplier, diantaranya pada grade atau kain mentah yang telah bekerja sama dengan PTDU, PTGP, dan CVTAJ. Lalu dengan supplier benang baik luar negeri maupun supplier benang lokal melalui paket kiriman yang disesuaikan baik darat maupun laut. Setelah proses produksi, tekstil siap untuk dilakukan pengiriman baik ekspor dengan tujuan yang dituju adalah Amerika, Eropa, Amerika Tengah, Asia Tenggara, Asia, dan Afrika, serta ekspedisi lokal ke seluruh Indonesia dengan permintaan tergantung musim dari buyer atau pelanggan yang terdiri dari pabrik garment, toko kain, maupun agen tekstil. Sebelum melakukan transaksi, pelanggan melakukan permintaannya melalui Office PT SPT. Office PT SPT ini terdiri dari Departemen Marketing, Departemen Proofing, Departemen Desain, Departemen Accounting, dan Departemen Purchasing. Permintaannya ini melalui jaringan internet yang disediakan di Office PT SPT tanpa perlu datang ke Office PT SPT. Atau pelanggan juga dapat langsung memesan grade dari PT yang telah bekerja sama dengan PT SPT. Di antaranya adalah PTDU, PTGP, dan CVTAJ. Lalu dikirim menggunakan paket yang telah disediakan dan disesuaikan. PT SPT juga memiliki pesaing atau kompetitor yang menjadi pertimbangan bagi perusahaan PT SPT dan juga pelanggannya. Permasalahan yang terjadi terletak pada Departemen Desain, yaitu adanya jam stop karyawan yang tinggi, di mana ada waktu istirahat atau waktu berhenti karyawan yang sangat banyak ketimbang dengan jam kerjanya. Lalu ada orderan yang sedikit, padat di musim tertentu, efektivitas kerja rendah, dan pengeluaran yang sangat besar. Yang selanjutnya akan dilakukan sebab akibat dari permasalahan tersebut menggunakan influence diagram. Dari kasus sebelumnya didapatkan identifikasi kasus pada Departemen Desain PT SPT dari input yang terkontrol dan tidak terkontrol. Permasalahan yang terjadi dari kasus ini terletak pada jumlah permintaan yang fluktuatif dan tingginya downtime yang menyebabkan biaya tidak proporsional dengan jumlah pekerja di Departemen Desain. Solusinya adalah mengurangi jumlah operator tetap dan meminimumkan total biaya gaji, sehingga total biaya gaji menjadi keluaran yang diinginkan dari pemecahan masalah dengan simbol berbentuk oval. Setelah itu membuat simbol awan sebagai kasus yang tidak terkontrol atau constraint yang telah diidentifikasi sebelumnya, terdiri dari upah operator kontrak per bulan, tunjangan harian operator, total hari kerja per bulan, upah operator tetap per bulan. Lalu ada rata-rata waktu pengerjaan per desain, jumlah desain per bulan, dan waktu kerja setiap per bulan. Dan untuk input yang terkontrol terdiri dari jumlah operator tetap dengan simbol persegi panjang. Setelah mengetahui input yang terkontrol, tidak terkontrol, serta output yang diinginkan,
dari pemecahan masalah, membuat hubungan dari simbol-simbol tersebut dengan tambahan variabel sistem. Untuk mengetahui sebab akibat dengan simbol lingkaran sebagai variabel sistem dan penghubung antara simbol yang satu dengan lainnya menggunakan simbol panah. Pertama, melakukan hubungan dari input yang terkontrol dan tidak terkontrol, yang kemudian ditujukan ke akhir output yang diinginkan dari pemecah masalah. Untuk constraint pertama, yaitu upah operator kontrak per bulan, berhubungan dengan gaji operator kontrak sehingga mempengaruhi total gaji. Ketika upah operator kontrak per bulan akan mempengaruhi gaji operator kontrak itu sendiri. Apabila upah operator kontrak per bulannya menjadi kecil, maka gaji operator kontrak kecil, sehingga total gajinya pun akan lebih kecil dari sebelumnya, ataupun sebaliknya. Lalu, ketika constraint-nya adalah tunjangan harian operator, maka berhubungan dengan gaji operator tetap maupun gaji operator kontrak, sehingga mempengaruhi total gaji juga. Ketika tunjangan harian si operator ini kecil atau besar, maka akan mempengaruhi gaji operator itu sendiri, yang akan mempengaruhi pula total gajinya. Lalu untuk constraint total hari kerja per bulan, ini akan mempengaruhi gaji operator kontrak dan tetap, sehingga akan mempengaruhi pula juga total gajinya. Dan yang keempat, pada constraint upah operator tetap per bulan. Upah operator tetap per bulan ini akan mempengaruhi gaji operator yang tetap. Berhubungan ketika upah operator tetap per bulan ini berkurang atau bertambah, akan juga gaji operatornya berpengaruh sampai dengan total gajinya. Dari rata-rata waktu pengerjaan per desain, berhubungan dengan jumlah desain yang dapat dipenuhi per operator. Ketika rata-rata waktu pengerjaan per desain sudah ditentukan, maka kita akan menemukan jumlah desain yang dapat dipenuhi per operator. Lalu juga, ketika rata-rata waktu pengerjaan per desain sudah ada, tetapi menghasilkan jumlah yang tidak sesuai, maka diperlukan jam kerja tambahan yang dibutuhkan. Untuk constraint selanjutnya, seperti jumlah desain per bulan. Jumlah desain per bulan berhubungan dengan jumlah desain terpenuhi dan jumlah desain yang belum terpenuhi. Ketika jumlah desain per bulan tersebut terpenuhi, maka jumlah kerja operator akan tetap efektif. Tapi jika jumlah desain per bulannya belum terpenuhi, maka perlu adanya jam kerja tambahan yang dibutuhkan, atau pula dengan jumlah operator kontrak. Biasanya ketika jumlah desain yang belum terpenuhi itu karena jamnya kurang pada saat mendesain, maka dibutuhkan jam kerja tambahan, atau karyawannya kurang, maka dibutuhkan jumlah operator kontrak. Lalu untuk constraint selanjutnya, seperti waktu kerja setiap operator per bulan, yaitu berhubungan dengan jumlah waktu kerja seluruh operator per bulan. Ketika ada waktu kerja setiap operator per bulan, maka akan diketahui pula jumlah waktu kerja seluruh operatornya per bulan. Lalu jumlah waktu menganggurnya per bulan, sampai dengan jumlah desain waktu terpenuhi pada saat waktu lembur. Lalu juga waktu kerja setiap operator per bulan ini berhubungan dengan jumlah desain yang dapat dipenuhi per operator. Ketika waktu kerja setiap operator
per bulan ini akan menghasilkan berapa jumlah desain yang dapat dipenuhi per operator. Lalu untuk input yang terkontrol selanjutnya yaitu adalah jumlah operator tetap pada simbol persegi panjang yang memiliki hubungan sebab akibat ke gaji operator tetap. Karena jumlah operator tetap ini memiliki gaji operator yang tetap juga, sehingga akan mempengaruhi total gaji. Bisa juga ketika jumlah operator tetap, dia memiliki hubungan sebab akibat dengan waktu lembur setiap operator per bulan. Jumlah operator yang tetap ini pasti memiliki waktu lembur. Nah, dari waktu lembur ini akan memiliki sebab akibat ke jumlah desain terpenuhi pada saat waktu lembur. Lalu ketika jumlah desain terpenuhi pada waktu lembur, dapat juga ia berhubungan ketika jumlah desainnya belum terpenuhi, karena jumlah desain terpenuhi pada waktu lembur tidak selamanya desain tersebut jumlahnya terpenuhi. Bisa juga jumlah desain tersebut belum terpenuhi, makanya saling berhubungan sebab akibatnya sampai dengan ia melakukan jam kerja tambahan yang dibutuhkan atau jumlah operator kontrak sampai menemukan output pemecah masalah ke total gaji. Jadi jika masih terdapat variabel pendukung untuk menghubungkan satu sistem dengan sistem lainnya, maka dilakukan hubungannya terus-menerus tersebut sampai menemukan titik dari output dalam pemecah masalah.